Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Renungan pagi dengan tema iman yang menyelamatkan terdapat dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 yang mengatakan demikian. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Di dalam Lukas pasal 7 ayat 30 sampai 50 diceritakan bahwa Yesus diundang oleh seorang bernama Simon, seorang Farisi, untuk makan di rumahnya, dan Yesus menerima undangan tersebut dan hadir. Ketika Yesus berada di rumah Simon dan sedang makan, tanpa diundang masuklah seorang perempuan yang diketahui orang banyak sebagai orang berdosa. Dia datang dengan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Tanpa menghiraukan situasi, perempuan tersebut membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Tentunya apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut mengundang perhatian banyak orang, karena dianggap hal kurang wajar dan boleh dikatakan tidak sopan dan memalukan. Apalagi orang banyak sudah tahu siapa sebenarnya perempuan tersebut. Perempuan itu menimbulkan respon bagi Simon, sehingga dalam hatinya ia berkata, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Sikap Simon di sini menunjukkan bahwa dirinya lebih baik dibandingkan dengan perempuan tersebut. Karena perempuan tersebut berdosa, sedangkan dirinya adalah orang baik, punya status sebagai orang Farisi. Simon ditegur langsung oleh Yesus melalui sebuah perumpamaan. Sebuah perumpamaan tentang dua orang yang berhutang, di mana yang berhutang 500 dinar dan 50 dinar dihapuskan hutangnya oleh si pelepas uang. Dan setelah menceritakan hal tersebut, Yesus bertanya kepada Simon, siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Perumpamaan ini adalah sebuah teguran untuk Simon karena merasa dirinya lebih baik dibanding dengan perempuan berdosa tersebut. Penghakiman Simon kepada perempuan tersebut dibalikan kepadanya karena dia pun adalah orang berdosa. Di sini Yesus memperlihatkan perbedaan antara Simon dengan perempuan itu. Simon tidak melakukan apa-apa saat menerima Yesus di rumahnya, seperti kebiasaan orang Yahudi pada umumnya, yaitu menyediakan air untuk membasuh kaki para tamunya, dan itu tidak dilakukan oleh Simon untuk Yesus, padahal dia juga adalah orang berdosa. Sedangkan perempuan tersebut melakukan hal yang luar biasa, membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya, mencium kaki Yesus serta meminyakinya. Hal ini dipandang Yesus adalah hal yang luar biasa. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari kedua orang tersebut, baik Simon maupun perempuan tersebut? Dari Simon kita dapat mempelajari sikap yang suka menghakimi dan menganggap diri paling baik dan benar, sehingga merasa tidak perlu melakukan apa-apa. Simon merasa dirinya seorang Farisi yang taat dan tentunya merasa dirinya paling beriman, tapi justru jauh dari iman kepada Yesus. Mengundang Yesus hanya sekedar untuk pengakuan status sebagai orang yang terhormat. Sedangkan perempuan tersebut sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa. Oleh sebab itu dia datang kepada Yesus dengan merendahkan dirinya serendah-rendahnya di kaki Yesus. Dia tidak lagi memikirkan apa yang akan terjadi dengan dirinya karena masuk di rumah orang yang sangat membenci dirinya karena orang berdosa. Dia rela mengorbankan segalanya untuk Yesus. Dan apa yang dilakukan perempuan ini sebagai tindakan iman, sehingga respon Yesus sangat luar biasa, memberikan kelegaan kepada perempuan tersebut dengan mengatakan, dosamu telah diampuni dan imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki sikap atau sifat seperti Simon yang selalu menganggap diri paling baik dan suka menghakimi? Atau apakah kita seperti seorang perempuan yang menyadarinya berdosa, menyesali dosanya dan bertindak untuk datang kepada Yesus
memohon belas kasihan dan pengampunan. Tuhan Yesus sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Dia rela menderita dan bahkan rela mati di kayu salib. Semua dilakukan karena cintanya kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Yesus dengan mengasihi Dia dan sesama kita tanpa ada perbedaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.